Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah efek pertambahan atau pengurangan frekuensi yang didengar karena pendengar atau sumber bunyi bergerak ataupun diam. Nah, pada efek Doppler, persamaan yang dipakai adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, Fp ini adalah frekuensi pendengar. Kemudian V adalah kecepatan bunyi di udara. Nah, biasanya kita memakai angka 340 atau 330 meter per second. Kemudian Vp adalah kecepatan pendengar. Dan Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi. Kemudian Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, di sini F memiliki satuan Hertz, kemudian kecepatan meter per second. Ini juga sama, meter per second. Dan ini Hz. Ya, ini Fs. Nah, bagaimana cara menentukan positif dan negatifnya? Untuk lebih mudah, saya buat P-nya itu berada di sebelah kiri sebagai pendengar, kemudian sumber bunyinya di sebelah kanan. Ini misalkan ada orang dan ada mobil ambulan. Ya. Nah, ketika pendengar bergerak ke kanan, artinya mendekati sumber bunyi, maka ini kita memakai tanda koordinat kartesian, ini positif. Kemudian kalau ke kiri negatif, artinya menjauhi sumber. Kemudian kalau sumber bergerak ke kanan, positif, menjauhi pendengar. Kemudian kalau bergerak ke kiri, negatif. Maka di sini kita bisa menentukan nanti kalau misalnya pendengarnya bergerak mendekati sumber bunyi, berarti nilai Vp-nya positif. Kalau pendengar menjauhi, berarti nilai Vp-nya negatif. Jadi begitu juga sebaliknya. Nah, seandainya pendengar atau sumber bunyi diam, maka nilainya akan sama dengan 0. Nah, contoh, misal P-nya dan S. Nah, misalkan P-nya bergerak mendekati sumber bunyi. Ya, maka persamaan yang akan kita pakai adalah Fp sama dengan V tambah Vp, karena ini positif, sedangkan sumber bunyi diam, maka Vs-nya jadi 0. Ya, ini tambah 0, jadi tidak perlu kita tulis lagi, kali dengan Fs. Maka persamaan yang akan kita pakai jadinya seperti ini. Begitu juga untuk kasus-kasus yang lain. Kalau seandainya pendengarnya yang diam, berarti Vp-nya yang akan 0. Contoh efek Doppler, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 90 km per jam, membunyikan klakson dengan frekuensi 915 Hz. Laju bunyi di udara 330 meter per second. Berapa frekuensi yang diterima pengamat yang diam jika mobil bergerak mendekati, kemudian mobil bergerak menjauh? Maka yang pertama kita tentukan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, diketahui kelajuan mobil. Nah, mobil ini karena membunyikan klakson, maka dia menjadi kelajuan sumber bunyi, atau kita sebut dengan Vs. Vs 90 km per jam. Nah, ini harus kita rubah ke dalam meter per second. Menjadi 90.000
kilometer menjadi meter 90.000. 1 jam sama dengan 3.600 second. Maka hasilnya adalah 25 meter per second. Kemudian membunyikan klakson dengan frekuensi. Berarti frekuensi sumber bunyinya adalah 915 Hz. Kemudian laju bunyi di udara 330. Nah, berarti V-nya sama dengan 330. Kadang ada juga yang memakai 340 ya. Kemudian frekuensi yang berapa? Frekuensi yang diterima pengamat diam. Berarti kecepatan pengamat sama dengan 0. Maka yang ditanyakan adalah berapa frekuensi yang didengar kalau misalkan mobilnya mendekat, kemudian kalau mobilnya menjauh. Nah, untuk kejadian yang pertama, jika mobil mendekat, maka saya pakai metode di mana P berada di sebelah kiri, sedangkan sumber bunyi berada di sebelah kanan. Nah, kalau seandainya mobilnya mendekat, artinya sumber bunyinya mendekat, maka di sini Vs-nya menjadi negatif, ya. Sedangkan P-nya karena diam, maka Vp-nya menjadi 0. Maka di sini rumus yang terbentuk Vp sama dengan V per ini bisa tambah Vp, cuman karena Vp-nya sama dengan 0, jadi kita abaikan saja. V kurang Vs kali dengan Fs sama dengan 330 per 330 kurang 25 kali 915. Maka hasilnya adalah 990 Hz. Nah, ini untuk kasus sumber bunyi mendekat. Nah, apabila sumber bunyinya menjauh, maka analoginya P, S dengan posisi P sebelah kiri dan S sebelah kanan, S-nya akan bernilai positif untuk Fs-nya. Maka persamaan yang kita dapat Vp sama dengan V per V tambah Vs kali Fs. Ya. Maka di sini jadinya 330 per 330 tambah 25 kali 915 sama dengan 851 Hz. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar ketika mendekati itu otomatis pasti lebih besar daripada ketika sumbernya itu menjauhi. Jadi ketika mendekati 990 dan ketika menjauhi frekuensinya menjadi 851 Hz. Contoh yang kedua, sebuah truk bergerak di belakang motor dengan kecepatan 30 meter per second. Kecepatan motor 20 meter per second. Truk tersebut membunyikan klakson dengan frekuensi 600 Hz. Berapa frekuensi yang didengar oleh pengendara motor jika cepat rambat bunyi di udara 330 meter per second? Nah, di sini sebuah truk memiliki kecepatan, berarti truk ini menjadi kecepatan sumber bunyi karena membunyikan klakson. Maka di sini diketahui kecepatan 30 meter per second ini adalah V sumber bunyi. 30 meter per second, sedangkan kecepatan pendengar adalah 20 meter per second. Truk tersebut membunyikan frekuensi sumber bunyinya 600 Hz. Nah,
Yang ditanyakan berapa frekuensi yang didengar oleh pengendara motor jika kecepatan bunyi di udara 330 meter per second. Maka di sini kita gambarkan dulu posisi dari pengendara dan sumber bunyi. Ya, maka posisinya adalah seperti biasa, pendengar saya posisikan sebelah kiri, sumber bunyi sebelah kanan. Nah, yang menjadi pendengar adalah si pengendara motor. Nah, ini pengendara motor yang menjadi pendengarnya. Ya, sedangkan orang yang mengemudikan mobil ini membunyikan klakson, maka ini yang menjadi sumber. Mobil ini berada di belakang sepeda motor, artinya mereka bergerak searah. Ya, si mobil istilahnya mengejar si pengendara motor, maka kecepatan sumber bunyi itu ke kiri. Begitu juga dengan pendengar, ke kiri juga, karena mereka bergerak searah. Truk itu berada di belakang si pemotor. Maka di sini VP dan VS itu nilainya negatif. Dua-duanya negatif karena arahnya ke kiri. Maka untuk persamaan FP sama dengan V kurang VP per V kurang VS kali Fs. Nah, kita dapatkan 330 kurang VP-nya 20 per 330 kurang 30. Nah, dikali dengan 600. Maka hasilnya adalah 620 Hz. Ini frekuensi yang didengar oleh pengendara motor. Jadi yang terpenting di sini kalian harus tahu siapa yang menjadi sumber bunyi dan siapa yang menjadi pendengar, dan harus tahu kemana arah dari sumber bunyi dan pendengar tersebut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.